Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah min qawlin bila amali laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. Astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, min qawlin, dari ucapan, bila amalin, tanpa amal. Banyak sekali, termasuk saya barangkali, kalau ngomong pinter, ngomong enak, pidato, ceramah enak, tapi perilakunya sendiri tidak benar. Ini rata-rata mubalik. Ya, tukang pidato zaman sekarang, pidatonya enak, tapi kelakuan sendiri nggak benar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar itu dosanya atau pelanggaran itu sangat besar, kejahatan sangat besar. Kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan 'indallah, bagi Allah. An taqulu ma la taf'alun. Bicara tanpa berbuat. Ya semua rata-rata lah, yang anggota DPR, ya pejabat sama sekarang. Kalau ngomong enak, pidato enak, tapi perilakunya sendiri tidak lepas dari kejahatan, tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Nah ini Kiai Syekh Muhammad Al-Busiri sendiri mengaku begitu. Saya ini banyak ngomong tapi perbuatan saya tidak baik, tidak sesuai dengan saya omongkan. Laqad nasabtu, saya telah menisbatkan bihi, dengan omongan itu, naslan lidhi uqumi, keturunan dinisbatkan kepada orang yang mandul. Jadi ada orang mandul nggak punya anak, tapi saya katakan misalkan Ahmad bin, misalkan yang mandul namanya siapa, misalkan Pak Abdullah, misalkan Ahmad bin Abdullah, itu kan salah itu. Abdullah itu mandul kok nggak punya anak, kok Ahmad bin Abdullah. Itu seperti itu perumpamaannya. Orang yang pidato, ceramah, enak, tapi perilaku sendiri tidak benar. Amartu kal khaira lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli la kastaqimi. Amartu kal khaira, saya memerintahkan kamu untuk hal yang baik, menuju kebaikan. Lakin ma'tamartu bihi, tapi saya ini tidak mengamalkannya. Saya sendiri tidak mengamalkan apa yang saya perintahkan itu. Amartu kal khaira lakin ma'tamartu bihi. Tapi ada lagi yang dasar, ada lagi. Ya kalau kita nunggu kita sendiri baik, kapan ceramahnya atau kapan dakwahnya? Oleh karena itu, unzur maqol wala tanzur man qol. Walaupun dari siapalah, kalau mau ucapan itu baik ya kita ambil. Walaupun orang kelakuannya jelek, tapi ucapannya baik ya kita ambil ucapannya itu. Malah Imam Ghazali suatu ketika pulang dari madrasah, mau pulang ke rumah, membawa catatan-catatan, ya maka bukulah catatan pelajaran, dirampok tengah jalan. Kata Ghazali, semua yang saya punya ambil, hasil jangan catatan itu. Pakaian saya ambillah, paling berapa harganya, asal jangan catatan itu. Catatan apa? Ini ilmu, ilmu saya dapat ngaji ini. Kata maling, bagaimana kamu akan pinter kalau kamu masih bawa catatan? Gak mungkin kamu akan jadi orang alim kalau kamu masih catatan. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, dari sejak itu tidak ada catatan. Kalau saya tulis langsung saya hafal, saya buang. Ilmu ya dari guru, saya tulis, saya hafal, saya buang tulisan itu. Saya bakar atau saya sobek. Mengatakan kalimatu haqqin antaqahallah ala lisanis lisin. Ucapan itu ucapan benar, tapi oleh Allah diucapkannya melalui mulutnya siapa? Mulutnya maling, begal tadi itu loh. Ucapannya itu benar, tapi Allah memberikan ucapan itu melalui
maling. Jadi ucapannya benar sekali itu. Bagaimana kamu akan pinter kalau kamu masih pegang catatan terus. Amartu kal khaira lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu. Dan saya tidak istiqomah. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang kurang ajar. Fama qawli laka istaqim. Maka apa artinya ucapan saya kepada kamu istaqim? Saya selalu nasihat orang istaqim, istiqomahlah, istiqomahlah. Tapi saya sendiri tidak istiqomah. Fama qawli ini istifham ini. Tanda tanya ini, fama qawli laka istaqim, istifham ingkari namanya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab sulit nih. Tahu apa artinya? Wa mastaqom itu fama qawli istaqim. Wa mastaqom dan saya tidak istiqomah. Dah, titik itu. Termasuk omongan yang tadi sebelumnya. Saya memerintahkan kamu kebaikan, saya sendiri tidak mengamalkan dan saya tidak istiqomah, titik. Maka apalah artinya? Tidak ada artinya ucapan saya kepada kamu kalau saya memerintah kamu agar istiqomah. Wala tazawwatu qablal mauti nafilatan walam usolli siwa fardin walam asumi. Wala tazawwatu dan saya tidak berbekal qablal mauti sebelum mati, bekal untuk sanggup akhirat, bekal menghadap Allah nanti di sana. Nafilatan hal-hal yang sunnah. Apalagi sunnah yang fardu aja untung-untungan. Walam usolli dan saya tidak sholat, walam asum dan saya tidak puasa, siwa fardin kecuali sholat fardu dan puasa fardu. Sholatnya diambil fardunya saja, puasa Ramadan saja. Itu berarti sangunya kurang itu, zatnya kurang untuk akhirat itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu sekalian karena perjalanan sangat jauh. Menuju akhirat sangat jauh, menghadap Allah. Akan dibuka segala sesuatu dengan kenyataan hakikatnya. Wa may ya'mal khairan. Gimana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair. Gimana? Khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dibungkus, ditutupin, dirahasiakan. Kalau berbuat jahat pasti Allah tahu. Nanti di akhirat akan dibuka itu. Di dunia sih bisa tutupin, di akhirat dibuka. Nah, amal-amal atau dosa-dosa yang jelek atau amal yang kurang sempurna itu bisa ditambal dengan sunnah. Kamu kok sholatnya kurang beres, wudunya kurang beres, apanya lah misalkan kurang beres, ada nggak sunnahnya nih? Oh ada, sholat sunnahnya banyak, ditambalkan. Bisa menutupi kekurangan fardu itu. Ya kalau nggak pernah sholat sunnah, ya nek fardunya sempurna. Karena fardunya nggak sempurna, wudunya nggak sempurna, sholat pakaiannya kurang suci, misalkan kurang memenuhi syarat rukunnya lah. Nah itu ditambahnya dengan sholat sunnah. Puasa Ramadan, misalkan ada apa-apa yang bisa merusak keabsahan Ramadan, ditambah dengan puasa sunnah. Zakat kurang bersih, ditambah dengan sedekah sunnah. Zalamtu sunnataman ahadzalama ila anishtaqat qadamahu dhuramin wa rami. Zalamtu saya zalim, mendolimi sunnataman, sunnahnya orang. Ahyadzalama yang menghidupkan kegelapan malam. Ila anishtaqat qadamahu sampai dua telapaknya ya, dua tumitnya mengadu min waramin dari melepuh, min waramin dari rasa sakit sampai melepuh, yaitu Nabi Muhammad. Saya menzolimi Nabi Muhammad, zolim saya nih, zolimnya kan benar. Nabi Muhammad tiap malam tahajud sampai kakinya melepuh, bengkak. Lah kita tidak begitu tadi. Sunnah nggak dilamalkan. Berarti kita menzolimi Nabi, ngakunya umatnya, ngakunya pengikutnya, ngakunya cinta Rasulullah, tapi cintanya pada sholawatan tok. Cinta Rasulullah tapi amalnya nggak ditiru. Nabi Muhammad seorang Nabi Rasul tiap malam tahajud sampai dua kakinya mengeluh sakit bengkak.
Waqad ruwal Mughirah annahu qama sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Faqilahu atakallafu hadha waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Faqal afala akunu 'abdan syakura. Hadis diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bahwa Nabi itu setiap malam tahajud sampai kakinya bengkak. Terus ada yang tanya, ngapain sih sampai nemen-nemen banget? Toh Anda sudah diampuni dosanya, baik ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu maupun dosa yang belum dijalankan belakangan. Apa jawabnya? Afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak baik menjadi hamba yang bersyukur? Jadi tahajud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kita ini diberi nikmat luar biasa, diberi sifat wujud, dipinjami sifat wujud. Wujudnya Allah itu kita dipinjemin, jadi kita ada ini. Jadi pinjam ini 70 tahun, 80 tahun, pol udah. Pinjam dari wujudnya Allah. Maka kita ini ada ini. Pinjam dari keberadaannya Allah. Terus diteruskan lagi. Pinjam dikit ilmunya Allah. Maka kita pinter dikit-dikit. Kita ada kemampuan. Pinjam dari kudrahnya Allah. Kita ada kemauan. Pinjam dari iradahnya Allah. Penglihatan, pendengaran. Pinjam dari pendengaran, penglihatannya Allah. Semua itu pialas. Dipinjemin sedikit salah. Itu bukan apa-apanya lah. Bukan apa-apanya. Tapi ya kita ini wujud dari Allah. Sama, basar, hayah, kalam, ilmu, kudrah, iradah dari Allah. Walaupun jelas bukan apa-apanya, bukan bandingannya, bukan gak layak dibandingkan. Saya ada, Allah ada, tapi gak layak tuh, gak layak dibandingkan itu. Saya berilmu, Allah berilmu, bukan apa-apa itu. Saya kuat, berkuasa, Allah berkuasa, ya bukan apa-apa. Saya mendengar, Allah mendengar, saya melihat, Allah melihat, ini bukan bandingannya itu. Hanya sebatas manifestasi ya. Bukti, contoh pendengaran Allah, penglihatan Allah, penglihatan kita ini contohnya. Kita bisa melihat ini contoh salah. Namanya manifestasi, tajalli. Kalau bahasa ilmu kalam, ayatnya Allah. Kita ini ada menjadi ayatnya, wujudnya Allah. Wujud kita menjadi ayatnya wujud. Tapi kalau bahasa tasawuf, wujud kita adalah tajalli dari wujudnya Allah. Manifestasi, pemunculan, penampilan. Wasyadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Wasyadda, dan mengikat dengan keras min saghabin dari rasa lapar, ahsya'ahu perutnya Rasulullah, wa tawa tahtal hijarah, kemudian diikat batu kashhan mutrafal adami. kulit punya Nabi Muhammad sampai tipis kelaparan, tapi diganjel dengan batu. Ada dalam hadisnya itu sahih itu. Waqad rawashad Muslim an Anas qala ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fawajjatu jalisan mashabih yuhaddithuhum waqad asaba batnahu bi'asabah faqalu mainal ju'. Jadi Nabi Muhammad duduk sambil ngajar pada para sahabatnya, perutnya diikat dengan batu untuk mendinginkan perut. Perut kalau lapar kan panas, itu dengan batu. Dan ketika Nabi sendiri ketika menggali parit khondak akan perang khondak itu juga Nabi Muhammad perutnya diganjel batu, karena disitulah ujian paling berat. Sudah kelaparan, menggali parit, mempertahankan. وَرَوَادَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبِي عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهُ أَيَّامَ شَمَمِ. Padahal
gunung-gunung menawarkan diri, gunung-gunung besar menawarkan diri agar jadi emas untuk Nabi Muhammad. Ruya anna Jibril alaihissalam nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi Muhammad, faqalahu, Jibril berkata, innallaha yuqri'ukas salam. Allah salam kepada kamu Muhammad. Wa yaqulaka, dan Allah berkata kepada Muhammad, atuhibbu an takuna laka hadhil jibala dhahaban wa fiddah takunu ma'aka haitsu ma kunta. Apa kamu ingin agar gunung-gunung yang besar-besar ini jadi emas dan fiddah, apa? Perak, agar kamu pakailah sewaktu-waktu kamu membutuhkan. Fa'atraqa sa'atan, Nabi Muhammad terdiam sebentar, tsumma qala, kemudian jawab, ya Jibril, inna dunya daru man la darolah wa malu man la malalah yajma'uha man la aqlalah. Dunia, harta dunia itu dunia itu adalah rumahnya orang yang nggak punya rumah. Ya, kalau saya punya rumah di akhirat, di surga jelas nggak butuh rumah di sini. Dunia ini rumahnya orang nggak punya rumah. Atau pengertiannya bahwa rumah di dunia nggak ada apa-apanya dibanding rumah nanti di surga. Wa maluman lamalah, dan dunia ini hartanya orang nggak punya harta, kekayaannya orang yang nggak kaya, kekayaan orang nggak kaya. Orang miskin itu kalau punya uang 10.000 udah besar, 50.000 udah besar banget. Nah, kita di dunia ini punya rumah, punya luar biasa, padahal bukan apa-apa. Yajma'uha man la aqlalah, yang mengumpulkan dunia harta ditumpuk-tumpuk itu orang nggak punya akal. Ini dalam arti apa? Dalam arti ini zajr, memperingatkan kepada kita agar jangan hubbud dunya. Adapun kita kaya, kemudian sedekah, kemudian zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, ya bagus. Sahabat kaya juga banyak. Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Hasan bin Thabit kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Faqala Jibril, thabbata qalbu bil qalbi thabit. Mudah-mudahan Allah menetapkan kepada kamu pada prinsip-prinsip yang mantap itulah. Ketika ditawari oleh Jibril, atau gunung sendiri menawarkan diri, agar jadi emas untuk beliau menolak, fa'aroha ayyama syamami, maka memperlihatkan kepada gunung apa? Harga diri, tidak mau. Terima kasih gunung. Dengan kebesarannya. Jadi gunung besar menawarkan diri jadi emas. Nabi menolak dengan jiwa yang lebih besar daripada gunung itu. Paham ya? Jadi syamam besar daripada gunung itu. Wa akada zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du 'ala al-'isami. Dan meyakinkan, menetapkan, memperkuat daruratnya Nabi Muhammad kepada dunia, apa? Zuhudnya. Jadi artinya Nabi Muhammad itu menyikapi dunia dengan zuhud, dengan sekedar mengambil yang darurat. Nah, Nabi Muhammad manusia, masa nggak makan, masa nggak minum, masa nggak terus Nabi Muhammad juga punya uang. Inna darurata la ta'du 'ala al-'isami. Yang namanya darurat itu tidak menjadi jelek, tidak melampaui orang-orang yang memiliki hisbah. Jadi begini, darurat kan sekedar punya uang, sekedar makan, sekedar minum, itu tidak mengurangi kaismahnya. Tidak mengurangi Nabi Muhammad itu punya sifat ismah, maksum anidzur wal ma'asi. Semua para nabi, para rasul tidak mengurangi itu. Nabi kok makan, Nabi kok minum? Ya enggak dong, ya Nabi yang minum, manusia, Nabi yang makan, Nabi ya kadang-kadang makan daging, ya minum madu. Nabi Muhammad ini minum madu, makan daging, susu, roti.
tapi sekedarnya tidak berlebihan. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana bagaimana orang yang dengan orang itu dunia diciptakan, maka kemudian orang itu cinta pada dunia. Nabi Muhammad, dengan ada Nabi Muhammad itu dunia diciptakan. Masa Nabi Muhammad cinta dunia? Wong dunia ini bisanya ada karena Nabi Muhammad. Wa kaifat mandurnya orang, laulahu yang tanpa orang tersebut hadis dari Imam Hakim dan Baihaqi. Nabi Adam surga dengan Siti Hawa itu kemudian melihat ada tulisan di pilar-pilarnya aras. Tulisan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam kaget, siapa Muhammad itu? Tanya pada Allah, siapa Muhammad itu? Nah, kemudian Allah menjawab, Sa'altani bihaqqih an aghfir lak. Nabi Adam berkata begini, siapa Muhammad itu ya Allah? Dan seandainya Muhammad itu orang yang sangat mulia, saya tawassul dengan Muhammad agar engkau sudi berkenan mengampuni dosa saya. Jadi Nabi Adam tawassul dengan Nabi Muhammad. Sa'altani bihaqqih an aghfir lak. Kamu minta pada saya dengan haknya Nabi Muhammad agar aku mengampuni aku. Wa qad ghafartu lak, saya mengampuni aku. Laulahu ma khalaqtuk. Seandainya tidak karena Muhammad, saya tidak menciptakan kamu. Fa wujudu Adam alaihissalam mutawaqqifun ala wujudi sallallahu alaihi wasallam. Maka wujudnya Nabi Adam bergantung pada wujud Nabi Muhammad. Wa Adam abul bashar. Adam itu asal muasalnya manusia. Wa abul bashar innama khulq dunyal ajlih. Nah, dunia itu diciptakan untuk manusia. Maka fayakunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sabab fi wujudi kulli syai'. Maka Nabi Muhammad menjadi sebab wujudnya segala sesuatu di dunia ini. Laula kama khalaqul aflaq. Ya orang yang sebab yang paling utama wujudnya dunia, masa dia cinta dunia? Masa dia cinta dunia? Dunia itu diciptakan karena adanya beliau. Siapa itu orang itu? Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Siapa itu orang seperti yang dengan orang itu dunia ini diwujudkan? Siapa itu orang itu? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul kaun ay sayyidud dunya wal akhirah. Orang yang paling mulia di dunia dan akhirat. Wathaqalaini, dan manusia dan jin. Orang yang paling mulia di atas seluruh manusia dan jin. Min urbin wa min ajam. Orang paling mulia di atas seluruh orang Arab dan orang ajam non Arab. Nabi Muhammad itu manusia paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Makhluk tapi yang lebih dari makhluk. Makhluk tapi yang paling mulia, luar biasa. Nggak ada yang lebih dari Muhammad. Para nabi, para rasul, malaikat, lebih mulia Nabi Muhammad dengan para malaikat. Bacanya urbin ya, pakai dhammah, bukan Arab. Urbin. Nabi Muhammad itu siapa Nabi Muhammad itu? Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami. Muhammad al-nabiyuna, nabi kita, al-amir yang merintah kita ke jalan yang baik, jalan yang benar, an-nahi yang melarang kita dari jalan yang salah atau tidak benar.
Fala ahadun, tidak ada orang abarra, lebih baik daripada Muhammad, minhu dan Muhammad, fi qauli la atau na'am. Tidak ada manusia yang tegas seperti Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling benar ketika berkata na'am atau berkata tidak. Menghadapi sesuatu yang benar pasti jawabnya na'am tanpa ragu-ragu. Menghadapi hal yang salah pasti mengatakan la, tidak, reject, no. Nah itu enggak ada sebenarnya Muhammad. Kalau kita ragu-ragu, misalkan ditawari uang, tapi uangnya uang korupsi, ayo, uangnya enggak benar. Misalkan suruh komentar misalkan waktu zaman Pak Harto, apalagi zaman Pak Harto, komentar Pak Harto jelek, tangkap langsung. Kecuali Gus Dur itu, oleh Gus Dur yang nekat itu Gus Dur. Nggak ada yang berani ngeritik Pak Harto, tangkap langsung. Kecuali Gus Dur, ini Gus Dur luar biasa di situ. Dan Nabi Muhammad juga itu, menyikapi kebenaran pasti mengatakan iya, tanpa pamrih, tanpa pertimbangan, tanpa pikirlah. Menyikapi kejahatan, penyimpangan, kesalahan pasti la, tidak, tanpa pandang bulu, famili, saudara atau siapa, tanpa pikir panjang pikir, tanpa pertimbangan apa-apalah, tanpa takut, tanpa, kalau benar ya, kalau salah tidak. Itu tidak ada sebenarnya Muhammad. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahami. Beliau adalah kekasih kita semua. Kekasih kita atau kekasihnya Allah, boleh. Habib kekasihnya kita atau kekasihnya Allah. Atau yang mengasihi kita atau yang mengasihi Allah. Yang mencintai kita dan mencintai Allah. Silakan maknanya, boleh apa saja. Nabi Muhammad adalah Habib. Habib itu artinya orang mencintai kita atau dicintai oleh kita, atau orang yang dicintai Allah dan orang yang paling mencintai Allah. Alladzi turja syafa'atuhu, yang diharapkan pertolongannya, likulli haulin, terhadap setiap sesuatu yang menakutkan, hal yang menakutkan, bil ahwal, hal yang mengerikan, muqtahamin, yang menyerang kita. Kalau kita dalam keadaan takut, dalam keadaan bingung, dalam keadaan seperti corona ini, tidak ada lain hanya kita minta syafaatnya Nabi Muhammad. Itu harus percaya. Kita kalau sholat, assalamualaikum ayyuhan nabi. Coba kalau namanya assalamu alaihi, assalamualaikum, orang masih hidup, kum itu anda, kamu, asal kan kamu, berarti ngejak ngomong kan kitanya. Nabi Muhammad assalamualaikum, berarti masih hidup seperti kita sama ente, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau sudah mati, assalamualaihim, assalamualaihi. Nabi Muhammad jawab kalau kita salam. Setiap kita assalamualaikum, Muhammad jawab pada kita. Nah, kita minta tolong, pasti Nabi Muhammad menolong. Pasti itu Nabi Muhammad menolong kita. Oleh karena itu, kuncinya penyakit ini, ya di samping kita ikhtiar, mari kita memperbanyak baca sholawat, memperbanyak tawassul kepada Nabi Muhammad dan para aulia, para sahabat, para aulia. Gak ada lagi sudah, gak ada lagi. Merupakan senjata ampuh bagi kita orang NU. Kita tawassul kepada para aulia, para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti akan diberikan jalan keluar Allah. Syafaat Nabi Muhammad yang paling besar nanti syafaat di akhirat. Ketika manusia dikumpulkan jadi satu di mahsyar, campur keringat, ya panas, ya sesak, sempit. Minta tolong kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Nuh, tolong kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tidak ada sanggup menolong. Nabi Muhammad sujud pada Allah, kata Allah, bangun, jangan sujud apa sih, minta apa? Ini kita minta manusia dilepas dari mahsyar ini. Itu syafaat kubro namanya. Sebab yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad itu
Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang baik, tapi non Muslim dan yang tidak baik pun dapat syafaatnya kan. Tadinya di kumpul dalam satu tempat dari manusia dari Adam sampai manusia terakhir nanti. Tempat yang sama di situ. Waduh, padatnya luar biasa. Dikelilingi dengan api. Dikelilingi api supaya nggak lari kan. Api. Dan matahari sangat pendek. Ya panas, ya haus, ya lapar. Itu mahsyar ini. Setelah bangkit dari kuburan. Nah, nabi-nabi dimintai tolong agar wahai Nabi Adam, wahai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ayolah kita minta pada Allah agar kita dipindahkan yang di sini. Nabi Muhammad yang bisa mengabulkan permintaan semua manusia itu. Sampai-sampai orang yang sudah pasti masuk neraka pun dapat syafaat Nabi Muhammad ketika itu. Dan setelah itu Nabi Muhammad juga beri syafaat pada apa? Ada orang yang sebenarnya masuk neraka tapi masuk surga. Ada orang sebenarnya masuk nerakanya lama, tapi masuk nerakanya sebentar. Ada orang yang sebenarnya surganya rendah, menjadi surganya naik pangkat derajat. Itu pun semua tergantung syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu sangat luar biasa, luar biasa. Di baris ini dikatakan, jangan lupa ada. Wathuluthu ya'tuna bidzunubi khotoya idham, gitu lah dari barisan. Deba itu. Ada orang nanti dosanya banyak, besar-besar, tapi karena mencintai Rasulullah SAW diampuni dan masuk surga. Wajidna dzunubahum kamsal jibal, itu gimana di deba ada itu. Lakinnahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Karena mereka menyaksikan Allah dan menyaksikan Nabi Muhammad itu Nabi Allah, dosa yang besar itu diampuni semuanya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Da'a, Nabi Muhammad mengajak kepada Allah. Maka barang siapa berpegang teguh dengan Nabi Muhammad, berarti berpegang teguh dengan tali tambang yang tidak akan putus. Tambang sangat kuat kalau kita berikut Nabi Muhammad, yaitu tambangnya Allah. Wa'tasimu bihablillah. Ayo baca bareng. Amin tadhakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu anna al-hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arikta li dzikil bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was-saqami wa athbatal wajdu khatti abratin wa dhana mithal bahari ala khaddayka wal anami na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridu ladhati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dhiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi adatka haliya la sirri bi mustatiri anil wushati wala daibi munhasimi ma hatta nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba anil udhali fi somami inni tahamtu nasiha syaibi fi adali والشيب أبعد في نصح عن التهام
فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جالها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم وكنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة الناهيم النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم فاصف هواها وحاذر أن تولياه إن الهوى ما تولى يسمع أو يسيم ورعيها وهي في الأعمال سائمات وإن هي استحلت المرعى فلا تسيم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسام شد سائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخام الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهيم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسا لذي عقوم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به فاستقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم ظلمت سنة من أحض لما إلى أن اشتقت قدماه الضر من ورم وشد من صغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كاشحا مترف الآدم وروادته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراه أيام شمام وكاد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.